Tidak boleh gadian dengan syarat yang merugikan kepada yang menggadikan atau merugikan kepada yang menerima gadi. Contohnya, ka'ala yuba'al marhun indal makhili aywakta khululuden au illa biaksara min samanil misli. Contoh yang merugikan terhadap orang yang menerima gadian, barang ini saya jadikan jaminan tapi nanti tidak boleh dijual. Ketika sudah jatuh tempo nggak bisa bayar. Apa gunanya? Apa gunanya kok tidak boleh dijual ketika jatuh tempo? Rugi bagi murtahin, bagi penerima gadi. Atau tidak boleh dijual kecuali dengan harga yang melebihi daripada pasaran. Siapa yang mau? Nggak bisa. Ini merugikan, nggak boleh. Wakasarti manfaati almarhum murtahin. Kaya situ ala sawaid al hadisah kasamrati sajar marhunatun, termasuk menyarankan kemanfaatannya barang yang digadi miliknya orang yang menerima gadi. Gak boleh. Nah, termasuk seperti yang terjadi sekarang ini, menggadikan sawah tapi penghasilan sawah milik yang menerima gadi itu nggak sah. Jadi kalau sawah dijadikan jaminan hutang, ini tetap yang berhak untuk menggarap ya yang memiliki sawah, bukan yang menerima gadian. Demikian pula ketika gadian sepeda motor, yang berhak memanfaatkan motor adalah yang memiliki motor, bukan orang yang menerima gadian. Ketika kemanfaatan itu disyaratkan dimiliki oleh orang yang menerima gadi, ini masuk dalam kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutangan yang bisa menarik kemanfaatan terhadap orang yang menghutangi, ini namanya riba. Makanya tidak sah namanya bisnis menyewakan sepeda motor itu apa namanya, mobil apa jenis rental dengan orang yang menggadikan. Jadi setiap orang butuh uang, sepeda motornya dititipkan di situ sampai dia bayar, terus sepeda motor ini disewakan kepada siapa yang butuh. Terus macam itu. Nah ini tidak boleh, tidak sah, karena kemanfaatan daripada barang yang digadikan masih milik orang yang menerima, orang yang menggadikan, yakni orang yang memiliki barang, tidak dimiliki oleh murtahin. Seperti lagi yang terjadi di daerah kita di sawah. Ini biasanya ketika pinjam uang, jaminannya sawah, selama belum bisa membayar, sawah digarap terus oleh orang yang menerima gadi. Wah ini rugi, merugikan terhadap orang yang menggadikan. Itu tidak sah. Bisa di anas sawaid hadisah kasamrotin sajar maudunatun. Atau syaratnya kalau menggadikan pohon, buah-buahnya ini juga bisa ikut digadikan. Tidak bisa itu. Yang digadikan cuma pohonnya saja, buahnya tidak ikut. Demikian pula sapi, kambing yang digadikan itu ya hanya kambing dan sapinya saja. Untuk susunya itu tidak masuk. Ada susu nggak masuk itu. Susunya itu airnya itu. Anaknya, cempenya ketika mana juga nggak katut.
Karenanya fayabdu arrohnu bisuari salasa, model gadi 3 macam tadi itu sama-sama tidak sah, yaitu menyaratkan tidak boleh dijual kecuali dengan harga yang lebih mahal, menyaratkan kemanfaatannya dikembali ke miliknya orang yang menerima gadi, atau menyaratkan penghasilan itu ikut digadikan. Ini nggak sah semua. Kalau nggak sah bagaimana? Jadi kalau nggak sah diarani gadi yang fasid. Kalau sudah gadi yang fasid, maka kekuasaannya adalah kekuasaan domang, tanggung jawab penuh. Terjadi kerusakan sengaja atau tidak sengaja, asalkan gegabah atau tidak, asalkan tidak gegabah. Kerusakan aku gegabah atau tidak gegabah, asalkan kerusakan tidak karena pemakaian, ini wajib tanggung jawab, karena termasuk barang yang diterima dengan gadi yang tidak sah atau fasid. Wala yalzamu arrohnu kal hibah illa biqabdin bima marra fi qabdil mabi' bi'idlin bin radinin yasihu tabarruhu. Menurut fikihnya Imam Syafi'i, saya katakan fikihnya Imam Syafi'i karena memang selain fikihnya Imam Syafi'i tidak seperti ini, tentu. Hibah dan rohen itu sama, tidak bisa dikatakan resmi sebelum diterima. Rohen sama dengan hibah tidak bisa dikatakan resmi sebelum diterima barangnya. Dengan model kobet penerimaan yang disebutkan di atas, yaitu kalau barangnya itu bisa dipindah ya harus dipindah. Kalau barangnya itu tidak bisa dipindah seperti tanah, rumah, harus dikosongkan dari pemilikannya orang yang mindah, orang yang pinjam, orang yang memberikan, orang yang menggantikan. Itu namanya kobet. Tapi kalau menurut A'immatus Salasah termasuk Imam Malik, namanya hibah itu asalkan sudah diterima dengan lesan ijab qabul, walaupun barangnya itu belum diterima, untuk menerima barangnya, ini sudah dianggap sah. Lah, dalam hal ini kalau menurut hukum fikih semacam itu, tapi kalau menurut hukum negara, hukum formal, semuanya tidak dianggap sah sebelum ada apa itu namanya sertifikat resminya dengan balik nama. Kalau belum balik nama masih belum sah, itu secara formal. Balik nama atau pengakuan di hadapan notaris. Nah, sehingga pernah terjadi ada gegeran, yaitu orang yang mengambil anak atau merawat anak, istilahnya anak pungut, bukan pungli tapi pungut. Bahasa Arabnya mutabani terhadap mutabana. Mutabana itu anak pungut, karena dia tidak punya anak. Sebelum mati, rumah dan isinya juga tanah itu diberikan kepada anak pungut tersebut. Jadi isinya rumah ini dan rumah ini semuanya, tanah ini kamu berikan, ini bagianmu, menurut bagianmu. Tapi belum disertifikatkan. Entah itu belum disertifikatkan apa belum, pokoknya yang penting hanya gitu saja. Kan biasa di masyarakat semacam itu tidak ada serah terima barang. Padahal
Katanya tadi kalau barang-barang yang diterima, barang yang bisa dipindah, niku cara penerimaannya ya dipindah. Kayak lemari ya kudu dipindah. Terus kayak meja kursi ya kudu dipindah. Kalau selain lemari, barang-barang yang diberikan rumah harus dikosongkan. Kemudian setelahnya mati, si mutapaninya itu mati, ponakan-ponakannya menuntut, ya ora trimo to ponakane gak oleh warisan, sing oleh warisan orang lain. Nah, ini anak pungut itu kan orang lain juga ya, dianggap tidak ahli waris. Nah, yang menuntut itu mengatakan bahwa hibah ini belum luzum, belum resmi. Alasannya belum kobet, belum dikosongkan. Dan lemari-lemari itu dalam memberikannya juga nggak dipindah. Akhirnya dituntut dikembalikan harusnya belum luzum. Lalu yang dikasih anak, dikasih barang tersebut, yang ngundang kiai, podo ngundang kiai ini. Sing ponakannya itu menuntut dengan yo ibarat ini kene layar zamorah nukal hibah ila biqobdin, pakai mazhabnya Syafi'i. Lah anak pungut manggil kiai, terus kiai ini pakai ibaratnya A'immatus Salasah bahwa hibah itu luzum sah sekalipun belum diterima. Wah ini gimana? Ya nggak bisa diputuskan. Nah, kenapa nggak bisa diputuskan? Dikarenakan sama-sama punya takbir, punya ibarat, dan itu semuanya yang mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya bisa resmi dengan cara damai. Kalau tidak damai ya masuk dalam pengadilan. Kalau dalam pengadilan ya tentunya hukum formal, lihat sertifikat belum balik nama ya masih milik orang yang mati tadi. Hanya entah itu saya nggak paham masalah anak pungut itu ketika disertifikatkan apa punya hak apa mboten ini. Konon kabarnya tadi niki saya nggak paham. Niku sing paham kasih Samsul. Ketika anak pungut itu sudah sertifikatkan. Saya kan nenek anak itu sertifikat toilet. Berarti menjadi anaknya, dinisbatkan anak sendiri. Itu nanti akan mendapatkan warisan. Nah warisannya itu berapa jumlahnya saya juga kurang paham, tapi ingat saya niku ten kompilasi niko dapat sepertiga. Nah, dapat sepertiga karena masuk di dalam wasiat wajibah. Tapi di dalam Islam tidak sah, tidak ada anak sertifikat itu tidak ada. Disertifikatkan atau tidak tetap bukan anaknya. Dan mengebinkan anak itu yang menasabkan orang tidak kepada orang tuanya itu haram. Makanya insyaallah maja'alal lati tudumi maja'alal nisa maja'alal lati nisa'u tudahiruna minan nisa ummahatikum wa maja'ala atiyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahihim dzalikum qaulum bi afwahihim ud'uhum li abaihim fa ilam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum biddin wa mawalikum aw mawalikum. Allah tidak pernah menjadikan seorang ibu yang
Supoto Dihar itu merupakan ibumu. Dan Allah tidak pernah menjadikan anak yang kau anggap anak. Oh ini kok ya. Orang yang kau anggap anak ini anakmu. Tak boleh kau anggap anak. Itu anakmu, bukan anakmu. Karenanya ud'uhum li abaihim, ya sandarkan kepada ayahnya. Nasabkan kepada ayahnya, jangan kepada kamu. Fa ilam takun aba'ahum, fa ilam tak ud'uhum li abaihim, fa ilam takun aba'ahum fa ikhwanukum fiddin. Kalau tidak ada ayahnya enggak tahu. Fa ilam ta'lam aba'ahum, enggak ada bapai. Ya fa ikhwanukum, anggap teman saja atau saudara dalam satu agama. Fa ikhwanukum fiddin, maka saudaramu dalam agama. Ini gak boleh kita menasabkan. Jangan malu-malu. Kalau bukan anaknya ya biarkan dinasabkan kepada orang tuanya saja. Terang-terangan, jangan dirahasiakan, karena kau rahasiakan pun juga tetap bukan anakmu, dan lama-lama dia akan tahu. Walaupun dinasabkan kepada ayahnya sendiri, kalau dirumati semenjak kecil ya mosok atine gak tahu terima kasih kan ya. Tetap gak boleh. Makanya ayat itu diturunkan ketika jawab Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah niku dulu orang yang diambil anak oleh Kanjeng Nabi. Orang yang ambil anak oleh Kanjeng Nabi. Kemudian masyhur kemana-mana bahwa Zaid itu bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Di Zaid anaknya Muhammad. Memang dalam jahiliyah semacam itu. Yang akhirnya diturunkan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun wa ma Muhammadun aba akhatin birijalikum walaki Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Tidak pernah Muhammad itu menjadi ayahnya orang laki-laki. Dari siapapun enggak pernah. Dia hanya sebagai rasul. Makanya setelahnya Zaid oleh Rasulullah dikawinkan dengan Zainab. Di mana Zainab niku sepupune Kanjeng Nabi. Gak imbang. Dong anak pungut ya anak dipek ini biasa asane. Anak dipek terus dirabekno karo nasabe Kanjeng Nabi gak imbang. Akhirnya yo pegatan. Setelahnya pegatan oleh Allah, Zainab dikawinno karo Kanjeng Nabi. Falamma qada Zaidun wataron zawwajnakaha likai la yakuna 'alan nas haraj. Ketika Allah Ta'ala merintahkan Rasulullah kawin dengan Zainab, akhirnya menjadi ramai, viral bahwa Muhammad telah kawini anaknya sendiri. Akhirnya Allah telah menjawab, itu bukan anak, bukan anakmu. Ud'uhum li abai fa lam ta'lamu aba'akum fa ikhwanukum fiddin wa malikum aw mawalikum. Makanya Allah Ta'ala dawuh taksawun nasa wala taksawni. Kamu takut kepada manusia tapi tidak takut kepada aku. Faksawni, takutlah kepadaku. Falama qada Zaidun wataron zawwajnakaha. Setelah Zaid sudah mendatangi kajatnya, berarti kawin dengan Zainab dan sudah dipegat, zawwajnakaha, saya kawinkan dengan kamu Muhammad li ala yakuna 'alan nasi haraj, biar tidak berat kepada manusia, yang sehingga orang yang diaku anak sebagai anak sendiri itu berat itu nanti. Makanya dawuhkan semacam itu menghilangkan
tidak boleh menasabkan orang kepada selain nasabnya. Jadi mentok bin sapi ya panggah mentok bin sapi, betul ya. Lah termasuk kesalahan tapi yo bukan menasabkan kan, bukan bin, nggak apa-apa, seperti Yai Zaid kok terus Bunyai Zaid, ini kan yo salah kalau Bunyai Zaid. Nah, kok Bunyai ini Zaid apa piye kan? Nah, ini sajane yo salah, tapi yo dikene sudah maklum maksudnya Bunyai Zaid itu yo garwane bukan. Nah, lek bine gak boleh. Bunyai ini yo bine kepada ayahnya, tidak kepada suami. Nah, tapi itu bukan bin, enggak masalah. Kalau anak itu enggak apa-apa. Makanya kalau mengatakan ini anak saya itu boleh. Nah, tapi kalau bin ini enggak boleh. Bin itu anak keturunan. Nah, kalau anak kan bisa anak bin nasab, ada anak bin sabab, termasuk santri dari itu anak-anak saya itu enggak masalah. Tapi jangan bin. Berarti kalau di dalam undangan Haji Zaid putra Bapak Sinten itu gak apa-apa, tapi bin Bapak itu gak boleh. Nah, kalau bin itu spesialis. Tadi dengan dapat izin, mereka dapat izin tidak boleh. Jadi kobet yang telah mendapatkan izin. Wayaksulu arujuk anironi qabla qabdi bidasaruk penyusul milka kali hibati waroni lah barang hibah, barang hadiah sebelum diterima, sebelum kobet ini boleh dirujuk, boleh dijabat kembali. Tapi untuk hibah kalau memang kepada anaknya, ini spesialis anak dan cucu, sekalipun toh sudah diterima boleh diambil. Pun saking niki lek wonten sing ditandakan. Wonten Bu? Kok guyu ditekoki wonten kok guyu. Ngantuk kok. Dene hawane hawa adem kok penak digawe. Kayak turu. Nggih pun nek boten enten nggih pun muga-muga kita saged ngamalaken. Dadi ilmu-ilmu ngeten iki biasa dilakoni kali kula lan panjenengan tapi gak ngerti hukume perkara tau ngaji malah sakarepe dhewe. Mulane setelahnya kita tahu harus kita amalkan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Al-Fatihah.